Pinggirannya ada guntingannya. Untuk harga juga beda ya Pak ya? Ya, harga bedanya harga yang 10, ini yang harga 6,5. Harga yang 6,5. Sama yang lakop ini beda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Agus Mafa. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai Pak Badi, pengrajin aneka macam sapu. Jangan lupa pemirsa untuk like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya untuk berkembangnya channel Agus Mafa. Baik pemirsa, mari kita temui Bapak Badi, pengrajin aneka macam sapu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, apa kabar Pak? Baik Pak. Ini lagi apa ini Pak? Ini bikin sapu pengrajin Pak. Oh, pengrajin sapu. Ya. Ini lagi buat Ini bikin gagang. gagangnya ya Pengrajin untuk. gagang. Udah lama ini Pak? Bikin sapu ini ya. Iya. Usah kalau perkiraan sekitar puluhan tahun jalan. Puluhan tahun ya. Sebelumnya boleh kenalan dulu Pak? Bisa. Nama saya Pak Badi. Bardi. Ini di kampung apa? Kampung Sendang Asih. Kampung Sentiga. 3 Kecamatan Sendang Agung ya, Kabupaten Lampung Tengah. Ya hampir lupa ini bapaknya sama kabupatennya. Udah 11-an tahun ini Pak ya? Perkiraannya 10 ke bawahnya. 10 ke bawah. Ini udah lama, berarti udah banyak ini Pak yang sudah dibuat ini Pak. Kalau dari dulu apa dari sekarang? Dari dulu sampai sekarang udah banyak sekali. Udah banyak, udah hampir memenuhi kampung ini lah. Oh. Kecamatan sudah hampir penuh. Bisa Pak cerita sedikit ini tentang kisah pembuatan sapu ini? Bisa. Dari sapu yang mana? Macam-macam sapu. Oh, macam-macam Pak ya? Iya, ada yang pakai lidi, ada yang pakai langkop, ada yang asalan seperti ini. Ini yang dari icuk Pak ya? Iya, dari injuk. Ini prosesnya sehari bisa dapat berapa ini Pak? Kalau udah siap seperti ini, injuknya, rotannya ini, kalau satu hari orang tua itu mendapatkan 40 biji siap jual. 40 biji siap jual. Berarti 2 kodi. 2 kodi Pak ya. Keuntungannya Pak? Keuntungannya rata-rata per biji kalau sapu langkop dengan sapu rotan ini 3.000 per biji keuntungan. Keuntungan istilahnya udah dipotong-potong bersih. Operasional gitu Pak ya, untuk operasional. Operasional separoh. Separohnya gitu. Dapat keuntungan separoh. Rata-rata segitu banyak pengrajin. Ini tadi bermacam-macam sapu, jenisnya apa aja Pak? Ada yang pakai langkop. Langkop itu yang pakai atom ya? Ada yang lidi yang dipegang tinggi itu. Oh, Ada ini yang pakai langkop ini Pak ya? Ada yang pakai langkop ini. Ini pakai langkop. Ini pakai langkop. Untuk dorannya Pak, garan ini? Caranya, ini sekarang ini. Oh, tetap pakai ini ya? Sama ya? Ini ya. Ya, hasilnya itu ada Dibungkus yang pakai ini kayu seperti ini ya. Kalau yang ini apa ini Pak? Ini sawang untuk pembuangan sawang, pembersih Sawang. ukuran 2,5 meter, 3 meter, yang pakai plafon, rumah pakai plafon. Yang asalan 3 meter tinggi. Bahan dasarnya ijuk. Ini cara mendapatkannya susah apa enggak ini Pak? Kalau udah biasa ya mudah, soalnya perkotaan itu ada
berapa langkop itu, rata-rata kan di atas 20 langkop per batang. Iya. Yang kena diproses itu paling enggak ya sekitar 15-an yang bagus. Yang jelek nanti untuk bikin apa itu, ternak ikan. Oh, jadi semuanya tetap Kepakai, bisa dimanfaatin bisa Pak ya, dipakai. Kalau dimanfaatin. yang itu bisa dipakai, bentuk apapun bisa dipakai. Kalau yang menanggung rugi sering kebanyakan itu rotan gagang. Rotan Kalau dagang. beli gagang kayu itu kan ada yang lengkong. Kalau rotan ya seperti itu, kecilan kebesaran. Jadi tidak sesuai pemakaian. Iya, iya, iya. Untuk rotan ini dapat dari pengepul apa cari sendiri nih Pak? Ini diantar. Diantar ya, ada yang Petani. nganterin. Oh. Ada yang nganter. Induknya juga sekarang ada yang nganter. Kalau induk itu belinya per gulung. Per gulung seperti yang depan itu. Per gulung ya. Per gulung isi-isinya itu 32 langkop. Nilai harga 110 110 satu gulungnya. gulung. Bisa dapat sapu berapa itu Pak? 60 60 biji. biji. Kalau datang bisa berapa gulung itu? Melihat cuaca, kalau musim kering itu ya bisa berebut, banyak kawan mencari. Oh, artinya pengusaha sapu ini bukan cuma Bapak di sini ya? Bukan, banyak. Banyak ya? Banyak, sekitar 10 orang. Oh, 10-an orang. Kalau perintisnya itu saya. Perintisnya Bapak. Kemudian banyak Yang tiru-tiru lah. yang melihat ikut-ikut karena sangat menjanjikan gitu ya Pak untuk hasilnya Pak ya. kemungkinan. Oh, Kalau itu kadang-kadang kan rezeki atau bagaimana, tapi kan ini dipelajari mudah. iya, iya, Banyak iya. orang yang bisa, tapi ya tinggal mutunya itu diperbaiki. Kalau penjualan itu juga sekarang itu mudah, karena hanya batas 6.000 ke bawah itu istilahnya keluar dari rumah nggak lama udah pulang. Kalau sekarang kan aku udah mengambil ini bos-bos besar, grosir yang besar tinggal Iya, nganter iya. pulang. Bukan mereka yang ngambil ke sini Pak ya, tetap Sebagian. diantar. Oh, sebagian, Iya, ada yang ngambil, ada yang diantar. Misalnya pembelinya itu ada yang tua, ada yang muda, ada yang kaya, ada yang sedang. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Untuk pekerjaan apa Bapak khusus menekuni ini apa ada pekerjaan lain, Pak? Kalau aku awal dari setahun sampai 5 tahun tuh khusus ini. Iya. Tapi sekarang ini bercabang. Bercabang ini tetap Pertanian, sebidang ini. bidang tanian. kebun. Oh, iya, iya, di pertanian. Tapi yang fokusnya tetap di sapu ini Pak ya. Sapu. Iya. Ini kalau boleh tahu hasilnya untuk ekonomi keluarga bagaimana ini Pak? Alhamdulillah bisa menjanjikan masa depanmu, bisa dilanjuti, bisa apa saja. Tapi karena namanya nama rezeki itu ya pilih-pilih orang, kadang-kadang yang bagus ya bagus, yang enggak. Tapi kalau keuntungan ini bisa dijanjikan, karena per biji rata-rata keuntungan itu 3.000 ke bawah, masing-masing jenis pengrajin sapu ini. Artinya ada kesepakatan harga atau gimana Pak? Enggak, kalau ada bisa berubah. Berubah gitu ya? Bisa ada berubah. Berubah. Nah, sekarang ini kan dulunya cuman di bawah 100 per gulung. Kalau sekarang sudah naik. Sapu ini sekarang mulai naik. Naik. Per bijinya kalau di pasaran bisa Kalau di eceran petani beli itu rata-rata 10.000 ya? 10.000. Tapi kalau dari induknya petani ini rata-rata 6 ke bawah. 6 ke bawah. Satu standar, satu kecil. Iya. Kalau yang gede itu kan 10.000. Jadi sekodenya sudah mencapai 200. Jadi keuntungan pengrajin kalau bisa tahu yang itu, yang gede. Jadi per lembar itu jadi dua sapu. Tapi bentuk sapunya itu besar kecil. Besar kecil Pak ya? Iya, kalau yang gede itu kalau punya aku itu sudah mencapai 10.000. Kalau yang kecil itu mencapai 6.500. Jadi modal semua itu diambil dari sapu kecil. Jadi keuntungan satu besar, satu hari dapat sekian. Jadi artinya ada yang bagus, ada yang sedang gitu Pak ya untuk kualitas ini. Ini Pak, kalau
sapu yang seperti ini yang standar. Ini yang standar Pak ya. Harga 6.500 itu. Ya ini yang besar tapi belum dipakai gagang. Oh, ini yang siap dipasang gagangnya gitu ya. Ini yang termasuk yang besar ini Pak. Besar, ada pinggirannya, ada bondingannya. Untuk harga juga beda ya Pak ya. Ya, harga bedanya ada yang 10, ini yang harga 6,5. Ada yang 6,5. Sama yang lakop ini beda lagi. Beda, ini kan standar jual belinya. Kalau yang itu sapu lidi. Sapu lidi ini kalau lidinya itu belinya 2.000 per ikat. 2.000 per Ya, ikat. terus ininya atomnya ini 1.500. Terus gagangnya ini 1.000. Jadi jual belinya itu kalau eceran itu 8.000. 8.000 dari sini Pak ya. Dari sini. Untuk satu ikat bisa capai berapa biji kalau dibuat sapu ini Pak? Iya. Itulah. Ini kalau satu hari seperti ini bisa mencapai 3 kodi lebih kalau ini. Nah kalau seperti ini juga ya lebih. Yang ini yang standar aku bilang dapat 2 kodi Pak ya. Ini. Jadi sejenis ini macam-macam ini waktunya berbeda. Tiap hari 40 biji atau 2 kodi berarti tiap hari Pak? Tiap hari. Tiap hari segitu ya? Iya. Oh iya iya. Jadi kalau hitungan dalam 1 bulan ini luar biasa Pak ya penghasilannya Pak? Betul. Memang betul. Jadi makanya seperti ini saya pertahankan, saya praktekin. Akhirnya saya kerjasama dengan koperasi. Saya dapat keuntungan seperti ini, warga bisa sejahtera. Sekarang ini menambah pengalaman macam-macam. Jadi bukan hanya terpaku ke satu jenis sapu aja, sekarang udah macam-macam Pak ya. Macam-macam seperti spanduk itu kan beraneka Macam sapu ya, mulai sapu yang dari lakop, terus ada yang kecil, ada yang dari sapu lidi. Oh, yang dari lidi aren juga ada Pak? Ini lidi aren. Oh, lebih besar gitu Pak ya? Nah, bentuknya udah seperti ini kalau jadinya. Nah, saya bikin apa itu cara sendiri. Saya sendiri pakai bendrat. Oh, pakai bendrat supaya lebih kuat apa gimana Pak? Saya pahami, saya praktek itu kok enggak sampai lidinya habis, ini enggak rusak. Enggak rusak. Jadi pakai bendrat. Aku udah pakai apa tuh? Kawat yang satu gede itu lepas. Jadi ini enggak kuat. Cepot semua lepas. Setelah dipelajari lebih ketemu cara yang lebih bagus ya Pak ya. Sampai habis ya. Sampai habis gagang enggak putus, ini kan total. Iya. Ini belum rusak, ini udah habis. Rata-rata begitu. Begitu ya Pak ya. Ini jaren, sapu aren, kemudian sapu lidi biasa gitu ya. Terus pakai langko, pakai sapu jahit rotan besar kecil. Besar kecil. Dan harga juga berbeda-beda. Sampai sekarang coba harga itu bisa berubah sewaktu saat. Jadi tidak menentu harganya Pak ya. Tidak. Sesuai dengan musim gitu ya. Musim. Apa naik ikut naik. Jadi Gitu. ya agak senang. Lama-lama senang Pak. Kerjanya seperti ini. Keuntungannya bisa berubah-ubah sih. Berubah-ubah artinya ketika besar ini lumayan gitu Pak ya. Keuntungan di belakang kalau iya iya. Harga macam-macam itu murah ya standar lah. Oke Bapak, terima kasih ini bincang-bincangnya. Mudah-mudahan kedepannya lebih maju lagi, lebih sukses dan sehat selalu buat Bapak. Amin. Dan lancar usahanya juga rezekinya Pak. Itu Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih pada kawan-kawan. Ini sudah sampai di sini cerita sedikit tentang bermacam-macam sapu. Yang suka dengan video ini jangan lupa like, subscribe dan bunyikan tanda loncengnya untuk berkembangnya channel aku ini. Selamat sukses.
sukses buat rekan-rekan pemirsa sekalian.